silakan duduk. Ya, salam Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini kita boleh beribadah kembali. Ini lampunya boleh dikasih hidup di ini. Sebab kalau pengkhotbah itu tidak lihat wajah jemaat itu rasanya kurang ini. Tapi kalau dilihat wajah-wajah yang diurapi Tuhan itu, jadi itu merupakan satu energi positif bagi si pembicara. Bapak Ibu, tanpa terasa saat ini sudah bulan Mei, ya, minggu yang kedua. Waktu berjalan begitu cepat. Kalau saya tidak salah, tahun lalu kami kemarin bulan Oktober terakhir ke Sydney, kemudian ini tanpa terasa sudah Mei. Waktu berjalan begitu cepat. Tapi saya percaya kalau kita merasakan waktu berjalan begitu cepat, itu tandanya hatinya lagi senang. Tapi kalau lama banget, aduh lama banget ya. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 14, bulan berapa ya? Bulan Mei baru, aduh kapan ya Desember? Oh itu berarti hatinya lagi ada banyak persoalan. Kok lama, sama seperti orang kalau di jail, itu 1 minggu lama banget loh. Tapi kalau orang hatinya lagi senang, loh, sudah habis 1 bulan, loh, sudah habis 1 tahun. Nggak terasa saya tahun ini kepala 70 tahun umur saya. Waduh, rasanya kok seperti kemarin aja baru SMP, SMA. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terima kasih untuk Pak Rusdi CSC untuk kesempatan boleh sharing melayani hari ini. Kami percaya kalau kami boleh melayani itu semua karena anugerah Tuhan. Seperti kata Ibu WL tadi, kalau kita ada saat ini, kita boleh melayani bukan karena kuat, bukan karena kekayaan kita, bukan karena kita hebat, tapi Tuhan yang memanggil, Tuhan yang pilih kita. Nah sore hari ini ibu-ibu dapat, bapak-bapak dapat hak istimewa dalam Mother's Day ini. Jadi yang melayani bukan hanya pria, wanita juga. Karena itu saya panggil istri saya ke depan. Nah, karena Alkitab bilang berdua lebih baik daripada sendiri. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tadi saya melayani juga. Ya, karena melayani Tuhan itu jangan kita batasin hanya khotbah di mimbar. Saya tadi melayani, menemani cucu ketika sekolah minggu. Nah, jadi istri saya yang khotbah, ya, saya nungguin cucu. Sebab kalau anak-anak umur 3 tahun, nggak ada yang nungguin, nanti ada yang pukul-pukulan, rebutan mainan lah. Jadi akhirnya mereka bisa nanti rame jadinya. Tadi bagi saya itu pelayanan juga. Ya, bukan hanya ketika khotbah saya melayani, jadi nemani cucu, itu satu kesempatan, satu hal yang berharga. Tapi hari ini Bapak Ibu semua dapat berkat spesial, suami istri melayani bersama-sama. Amin. Haleluya. Kita ucapkan Happy Mother's Day dulu ya. Ya. Buat semua para ibu-ibu, para wanita, engkau luar biasa, engkau kuat. Tuhan akan pakai setiap kita. Karena ingat, kalau wanita itu bahagia di rumah, Satu rumah bahagia. Tapi kalau ibu susah, semua ikut susah. Coba misalkan kalau ibu sakit, rasanya satu keluarga itu ikut sakit. Tapi kalau coba misalkan bapak sakit, itu biasa aja rasanya. Kenapa? Ibu itu kan motor di dalam rumah ya. Ya, jadi kita kasih semangat lagi buat semua kita para wanita untuk terus berjuang dalam kehidupan ini, karena kita lihat dalam Alkitab banyak sekali para wanita yang dipakai Tuhan dan anak-anaknya juga menjadi anak yang diberkati oleh Tuhan. Kita berikan dulu kemuliaan bagi nama Tuhan. Walaupun mungkin anakmu saat ini belum seperti yang kau rindukan, belum seperti yang kau harapkan, tapi mari berdoa terus untuk setiap anakmu yang Tuhan sudah berikan. Saya percaya di doa ibuku namaku disebut. Doa seorang ibu dengan yakin, saya percaya powerful. Maybe not today you are receive your prayer, but tomorrow or next week or next month or next year, but one day pasti Tuhan akan berperkara. Katakan amin. Oke. Nah, tidak kebetulan ya. Hari ini kami berbicara akan sharing tentang seorang ibu yang punya pergumulan yang berat, tapi mengalami satu mujizat sehingga dia mengalami berkat-berkat yang tadi yang tidak pernah dipikirkan, tidak pernah terbayangkan, itu Tuhan berikan baginya. Siapa dia? Yuk kita baca dulu. Di bawah tema kebangkitan yang membawa sebuah mujizat. Kita akan lihat ada seorang tokoh. 1 Samuel pasal yang pertama ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita baca yuk sama-sama yuk supaya
Firman Tuhan kan berkata bahwa iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Yuk kita baca 1 Samuel 2, boleh ditayangin? Langsung di PowerPoint-nya bisa ada ayatnya. Next. PowerPoint-nya boleh, next. Ya. Tugas itu. Ya, kebaca nggak dia? Dari sini ya, waduh, nggak apa-apa ya. Baca Bapak Ibu. Bisa baca? Yuk kita baca yuk. Kita terpaksa juga kalau dari sana. Ini sudah umur kepala 7, jauh-jauh ini sudah kelihatannya sudah agak ini. Jadi saya sebelah sini. Ya. Iya. Saya sebelah sana juga. Oh, dikasih bagus. Kamu di sini, saya ke sana. Mari kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Ayat yang ketiga. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, namanya Hofni dan Pinehas. Ayo Bapak Ibu semua baca yuk. Yang keempat, pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Keenam, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Ketujuh, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Kedelapan, lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Amin. Ya. Nah, kita bertemu dengan seorang ibu karena ini Mother's Day yang bernama Hana. Dan sebelumnya kita melihat juga dalam Alkitab banyak wanita yang luar biasa ya. Iya. Nah, kalau kita melihat Hana, apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu? Kalau saya bilang Hana, Bapak Ibu ingatnya siapa? Siapa? Samuel, betul. Ya, betul. Samuel itu adalah anak daripada Hana. Padahal tadi dikatakan dia apa? Mandul. Berarti kita melihat ada satu mujizat dari yang dikatakan mandul tidak bisa punya anak. Ya, vonis dokter berkata nggak mungkin kamu bisa punya anak. Ternyata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia bisa mendapatkan anak, bahkan bukan cuma 1, tapi 6 anak lagi. Bukankah Tuhan kita luar biasa? Nah, kalau kita lihat berbicara Hana, apa lagi yang kita pikirkan? Apa Bapak Ibu? Kalau ingat Hana, apa lagi yang dipikirkan? Apa yang terlintas di dalam benak Bapak Ibu? Betul. Siapa tadi yang jawab itu doa itu? Wah, luar biasa. Doa. Dan bukan cuma sekedar doa, tapi doa yang tekun. Doa yang terus-menerus tidak pernah berhenti di dalam kehidupan. Apalagi yang ketiga, ayo coba kalau ingat tentang Hana, kalau tadi kita baca firman Tuhan tadi. Tadi tekun. Ya, yang pertama berdoa. Mengalami mujizat. Mengalami mujizat, tekun. Tapi yang berikut apa lagi? Tadi kalau kita baca dari tahun ke tahun, apa dia bilang? Tadi ingat waktu kita baca? Menangis dan tidak mau makan karena dia dibully, disalah mengerti. Wah, itu buat wanita tuh kalau dibully tuh berat. Apalagi kalau ngomongin orang sedikit aja udah berat banget. Digosipin gitu. Waduh, berat. Pernah ngerasa kali ya? Waduh, pengalaman. Wah. Tetapi PowerPoint terus, PowerPoint. Ya, di sini kita akan melihat bagaimana Hana bisa mengalami satu mujizat Tuhan. Ternyata nomor 1,
Ternyata masalah diizinkan Tuhan untuk mengawali mujizat. Bapak Ibu rindu mengalami mujizat? Bapak Ibu rindu mengalami mujizat? Mujizat itu ialah sesuatu yang tidak mungkin menurut logika kita, tidak mungkin menurut akal manusia. Mustahil lah. Makanya dulu dalam peribahasa Indonesia, sekarang sudah tidak laku peribahasa itu. Bagaikan pungguk merindukan bulan. Karena orang sekarang sudah sampai bulan. Kalau dulu kan tidak mungkin. Nah, jadi sesuatu yang tidak mungkin kita alami, kita lakukan, tetapi yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu namanya mujizat. Ya. Tapi ternyata, begitu Bapak Ibu, siapa yang rindu mengalami mujizat? Saya. Berarti siap-siap mengalami masalah. Sebab tidak ada mujizat tanpa diawali masalah. Walaupun tidak semua masalah berakhir dengan mujizat. Bagaimana respon kita, bagaimana ketaatan kita, bagaimana iman kita, maka masalah bisa berakhir dengan mujizat. Bapak Ibu ingat ketika Tuhan Yesus pertama kali membuat mujizat di tengah pesta pernikahan, tiba-tiba konsumsi habis, anggurnya habis, karena orang Yahudi dulu pesta anggur harus ada, tiba-tiba habis. Coba Bapak Ibu lagi pesta ini, tiba-tiba konsumnya kurang, tamu-tamu terhormat masih ada, gimana? Aduh, malu banget, betul nggak? Tetapi Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah pesta tersebut. Dipanggil itu tukang yang kepala perjamuan itu isi semua air tempat cuci kaki lagi Bapak Ibu, isi air. Dan mereka nurut aja. Ya, nurut aja apa yang Tuhan katakan loh. Apa kaitannya kan dengan habis anggur kok tempat isi air itu pembasuhan kaki tidak ada gunanya. Tapi mereka taat, akhirnya air berubah jadi anggur. Wow. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin, amin. Jadi di sini kita harus memiliki satu paradigma, miliki cara benar untuk melihat setiap masalah. Biasanya ya masih sebelumnya dulu Pak, miliki cara yang benar dulu, baru nanti merespon. Miliki cara yang benar melihat masalah. Biasanya kalau kita siap menikah, kalau menikah ya, berarti siap punya masalah juga loh. Nah, tapi betapa ya sama juga. Kami dulu ketika menikah, kita belum ngerti masalah begitu. Kita berpikir dulu saya menikah, saya cinta Tuhan, dia cinta Tuhan, kita dua-dua cinta Tuhan, dan juga dua-duanya rindu melayani. Pasti berarti happy. 1 Januari sampai 31 Desember selalu shalom. Ternyata pendeta juga manusia. Ternyata masalah itu semakin kita dekat dengan seseorang, masalah itu bisa terjadi dalam hidup kita. Dan ingat dalam sesi-sesi marriage pernikahan, 1,5 tahun pertama itu biasanya masih romantic love, masih oke-oke punya. Tapi setelah itu mulai menghadapi satu real kenyataan. Ternyata proses. Kok lu gitu ya? Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Katanya janji mau transfer, kok nggak jadi transfer? Nah, mulai menghadapi kenyataan. Biasanya selalu ada masalah, ada persoalan dalam menyesuaikan diri satu dengan yang lain. Di dalam pernikahan itu sesuatu yang lumrah terjadi di dalam kehidupan pernikahan kita. Karena waktu sebelum menikah belum tahu aslinya. Masih fotokopi. Masih banyak kepalsuan. Janji jam 5, jam 7 datang kagak marah. Karena pengurapannya PTT, pengurapan tingkat tinggi. Ya. Tetapi sudah menikah, beda. Istri baru berdandan, gini, mobil sudah tet, sampai lipstiknya lari ke kanan, lari ke kiri sini, Bapak Ibu. Ya, itu yang tertawa pengalaman. Jadi artinya, betul. Itu the real love. Ya, the real love. Karena itu kita harus siap menghadapi ini dengan apa? Cara melihat masalah dengan benar. Karena menikah dengan siapapun pasti punya masalah. Jangan pernah berpikir dulu salah pilih gua ini. Mungkin kalau dulu dengan mantan-mantan saya dulu enggak begini. Oh, salah. Dengan siapapun kita menikah, pasti ada masalah. Jadi kalau kita mau cari kesalahan-kesalahan, terlalu banyak alasan untuk mengkritik pasangan kita. Karena itu jangan lakukan. Kalau Anda ingin melihat pernikahan Anda bahagia, jangan kritik pasangan Anda, tetapi kasih masukan. Kritik beda loh. Ya, kritik itu kan tajam, menyakitkan. Tapi kalau masukan itu with love, saya ingetin kamu loh sayang. Yang bersifat asertif. Ya.
tidak bersifat agresif menyerang. Ya. Kamu itu kan sering lupa barang-barang. Aku tuh mengingatkan kamu. Iya. Miliki punya tas, masukin semua di situ, Beb. Oh iya. Jangan kayak gini. Memang kamu itu ya pelupa, dari mak lu juga lu pelupa. Itu dikritik namanya, semua juga Orang sakit. tuanya dibawa-bawa, wah itu bisa perang besar itu. Nanti sampai kakekmu juga. Oh aduh, itu bisa perang besar. Artinya masalah ketika terjadi dalam kehidupan kita, jangan cari siapa yang menang, siapa yang kalah. Tetapi ketika masalah dalam kehidupan kita, mari kita memiliki cara pandang yang benar untuk setiap masalah. Sehingga kita dapat mengawali untuk terjadinya mujizat dalam Cara pandang yang benar salah satunya ialah kita mencari solusinya, bukan cari siapa yang salah, siapa yang benar. Kalau namanya siapa yang salah, siapa yang benar, orang kalau dipersalahkan selalu tidak senang. Karena pernikahan itu bukan ring tinju untuk mencari siapa pemenang, siapa yang kalah. Tetapi pernikahan itu adalah kehidupan untuk berbagi, untuk saling share, saling menolong satu dengan yang lain. Sehingga kehidupan kita semakin menjadi satu sinergi yang kuat. Karena Tuhan bilang tidak baik manusia itu seorang diri. Tidak baik laki-laki itu seorang diri. Tidak baik jaliaman sengaja seorang diri. Yes, terima. Jadi pasangan kita itu bukan kompetitor kita. Pasangan kita itu partner kita. Jadi seperti sekarang kita kan partner nih khotbah nih. Kalau saya sendiri itu biasanya ya oke, tetapi berdua lebih baik daripada sendiri. Yang jelas kamu nggak lebih capek kan? Ya yang jelas saya nggak lebih capek. Kalau misalkan 45 menit, berarti kan tinggal 22,5 menit saya ngomong istri saya separuhnya. Tapi kalau saya sendiri nanti kalau 3 kali khotbah, waduh lumayan juga itu. Apalagi umur sudah semakin bertambah. Ya. Karena itu apapun yang Tuhan izinkan. Mungkin tiba-tiba kita menghadapi masalah. Mungkin tiba-tiba menghadapi vonis dari dokter yang kita nggak pernah pikirkan sebelumnya. Mungkin ada satu kejadian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Kita harus melihat dari cara pandang yang benar untuk melihat suatu masalah. Karena kita ingat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Jadi yang pertama ini memiliki cara benar untuk melihat masalah. Kenapa? Selama kita hidup yang namanya masalah tetap ada. Nanti kalau seperti tadi Adi tadi, itu dia sudah diwisuda sama Tuhan. Sudah tidak ada lagi masalah. Dia bersama-sama dengan Tuhan. Ya, tapi kalau selama kita hidup, waktu anak-anak sampai kita tua, selalu pasti ada masalah. Karena itu mari kita miliki cara benar untuk melihat masalah. Yang berikut, mari. Setelah kita memiliki cara yang benar, belajarlah berespon benar terhadap masalah. Ketika masalah terjadi di dalam kehidupan kita, jangan kita mempersalahkan siapapun. Jangan pula mempersalahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena ketika Tuhan izinkan ada masalah, itu sebenarnya Tuhan mau kita mengoreksi diri dan lebih mengandalkan Tuhan dan mempercayakan hidup kita untuk menerima mujizat daripada Tuhan. Bagi suami paling gampang kalau ada anak-anak yang terjadi kurang baik ataupun yang kurang kita sukai, suka mempersalahkan istri. Istri juga mempersalahkan suami. Orang tua mempersalahkan anak. Anak nyalain orang tua. Kalau orang tua kan, dulu papi sama mami waktu masih kecil, sekali dipanggil langsung ini. Sekarang kalian nyalain anak. Anaknya juga lebih pintar. Dulu aku dengar, sekarang beda, Dad. Gaya dulu sama sekarang beda. Nah, kita juga disalahin. Ayo, sama-sama nyalahin. Akhirnya apa? Nggak ada damai. Berkelahi, Bapak Ibu. Nanti kalau sudah nggak ada yang dipersalahkan lagi, kucingnya pun ditendang. Kucing pun ditendang ya. Bahkan akhirnya cari kambing hitam. Ya. Akhirnya setan pun disalahin. Memang ini gara-gara sisi iblis. Loh, setan memang sudah hitam. Jangan dikambing hitamkan, Bapak Ibu. Ya. Bahkan yang lebih parah lagi, Tuhan disalahkan. Udah ada gereja-gerejaan ini, ada Tuhan-Tuhanan, udah, nggak mau lagi. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak pernah salah. Tapi Anda dan saya masih bisa salah. Yang setuju katakan amin. Tetapi ingat, di dalam kesalahan kita, Allah pun turut bekerja. Jadi jangan pernah menghakimi diri sendiri. Jangan pernah menghukum diri sendiri. Inilah saya gara-gara enggak. Ingat, di dalam kesalahanmu sekalipun, Allah turut bekerja. Apalagi kita karena ini, Dia merindukan setiap kita menjadi pemenang.
Setiap kita mendapat kasih karunia Tuhan. Setiap kita dikasihi oleh Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi respon benar terhadap masalah apapun yang terjadi ya. Kalau kita sudah serahkan hidup kita kepada Tuhan Bapak Ibu, tidak ada yang terjadi secara kebetulan apapun itu ya. Kita ketemu dengan siapapun, masalah apapun yang terjadi, tidak ada yang kebetulan. Saya percaya dalam pandemi COVID kemarin 3 tahun Bapak Ibu, ada maksud Tuhan supaya kita ingat apapun yang ada dalam dunia ini, kalau Tuhan mau izinkan dalam waktu yang sekejap, coba dunia bisa berubah. Bayangkan, dalam sekejap saja tiba-tiba semua dihentikan Tuhan, tidak boleh kemana-mana. Wow. Jadi kalau Anda ada sesuatu yang terjadi, mari miliki respon yang benar. Jangan bertanya, kenapa ini Tuhan? Kenapa ini Tuhan? Kenapa ini Tuhan? Tapi mari kita bertanya, Tuhan, apa maksudmu? Apa rencanamu di balik semua kejadian yang Tuhan izinkan saya alami? Kalau itu doa kita, saya percaya Tuhan akan menolong kita. Ada kisah dari Raja Daud ketika dia pulang ke Siklag, ke tempat tinggalnya. Setelah Daud mengalami beberapa masalah sebelumnya, bahwa dia tidak lagi bisa menjadi satu tim daripada Raja Asyur ya waktu itu ya. Tidak lagi bisa menjadi satu tim, dikeluarkan dia. Dan dia pulang dengan semua pengikutnya. Begitu sampai di Siklag, dia melihat rumahnya habis, istrinya ditawar, ya, barang-barangnya anaknya tidak ada ditawar. lagi. Wah, itu semua itu merasakan satu kepedihan yang luar biasa. Dia nangis bertubi-tubi. Tapi apa yang menjadi responnya? Dia tetap memuji Tuhan. Dia ambil gitarnya. Dia, kalau ini bahasa saya ya, nggak ada di Alkitab. Dia ambil gitarnya karena dia bilang dia datang sama Tuhan. Dia bertanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Dan dia mendapatkan, kata dia, Tuhan, kejar orang itu. Maka dia pergi untuk mengejar orang itu. Dan di tengah jalan ketemu dengan seorang, dan orang itu dipakai untuk menuntun. Sampai akhirnya dia bertemu dengan keluarganya kembali. Sehingga firman Tuhan berkata, apa yang hilang dari Daud, semuanya dikembalikan dalam hidupnya. Saya percaya, apa yang hilang dalam kehidupan kita, Tuhan sanggup kembalikan. Katakan amin. Tuhan sanggup kembalikan apa yang hilang dalam kehidupan kita ketika kita belajar berespon benar terhadap setiap masalah dalam kehidupan kita. Oke. Next, yang kedua. PowerPoint yang berikut, yang kedua. Maka kita lihat ada bagian kita. Kalau kita lihat tadi bagian kita yang pertama adalah memiliki cara pandang dan respon yang benar. Ternyata kalau kita menghadapi masalah ada 2 hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, untuk mengalami kebangkitan dan mujizat, jadi ada bagian Tuhan, ada bagian kita. ya. Nah, bagian kita ini Bapak Ibu harus kita lakukan. Katakan amin. Jangan deh terserah Tuhan deh, terserah Tuhan. Bapak Ibu, ada bagian kita, ya. Dan bagian kita itu harus kita lakukan. Apa bagian kita? Ya. Bagian kita ialah bagian kita merupakan satu kebangkitan rohani. Bagian Tuhan adalah melakukan mujizat. Dari yang mustahil, yang nggak mungkin, bisa menjadi mungkin. Itu bagian Tuhan. Dari yang tertutup kandungannya, bisa terbuka kandungannya, itu bagian Tuhan. Kalau bagian Tuhan kita ambil, kita stres. Apa mungkin saya sembuh ya? Apa mungkin saya bisa masuk di pekerjaan ini ya? Apa mungkin saya bisa sukses ya? Apa mungkin saya bisa melalui masa-masa sulit ini ya? Itu bagian Tuhan untuk melakukan mujizat. Tetapi bagian kita harus lakukan. Nah, apa yang menjadi bagian kita? Kebangkitan rohani. Nah, bagian firman Tuhan ini bisa dibantu kita buka di dalam ayat yang tadi. Ya, kita lihat dalam lanjutan dari ayat tadi, 1 Samuel pasal yang kedua. Kita baca ayat yang ke-9. 1 Samuel 2 ayat yang ke-9. 1 Samuel 1, maaf. 1 Samuel 1 ayat yang ke-9. Mari kita lanjutkan untuk melihat. Yuk kita baca bersama-sama yuk. 1 Samuel 1 ayat 9. Ya, sama-sama yuk. 2, 3. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Oke. Kata berdirilah Hana. Memang secara fisikly orang yang tadinya duduk terus berdiri.
Tetapi saya lebih meyakini kata berdiri ini ada satu kebangkitan rohani di dalam diri Hana. Yang sebelumnya dia begitu sangat sedih, dia begitu sangat terluka di dalam hidupnya. Kenapa? Orang gak punya anak itu pasti sedih, katakan yes. Tetapi kalau sampai dia menilai dirinya, keberhargaan dirinya turun, downgrade gara-gara gak punya anak, itu yang salah. Sampai sini jelas? Ya. Kalau saya punya masalah, it's okay. It's human being. Tapi kalau saya menilai diri saya, ketika saya punya masalah, saya adalah orang yang sedang dibuang oleh Tuhan. Saya bukan orang yang dikasihi oleh Tuhan. Itu salah. Karena Allah tetap mengasihi setiap kita. Apapun kondisi kita, Tuhan tetap sayang sama kita. Katakan amin. Nah, ini yang saya lihat, kebangkitan dalam diri Hana. Dia merasa dirinya itu tadinya sangat tidak berharga. Karena apa? Keberhargaan dirinya tergantung kepada anak yang dimilikinya. Nah, penting kita ketahui Bapak Ibu semua, bahwa di masyarakat Yahudi pada waktu itu, bahwa bagi setiap keluarga yang tidak memiliki anak, bahkan lebih khusus lagi, tidak punya anak laki-laki, itu merupakan satu aib, rasa malu, rasa kutuk yang dirasakan. Kita ingat, Yakub itu punya sebenarnya mereka saudaranya ada 13. Tapi tahu enggak Bapak Ibu, perempuan tidak masuk silsilah. Itu sama seperti orang Chinese, orang Batak, patriarkat, ya. Jadi bahkan kalau dia sungguh-sungguh belum bertobat sampai hari ini, kalau dapat warisan, yang cewek tidak dapat, yang laki-laki aja yang dapat. Jadi bagi masyarakat Yahudi, ada cucu dalam, ada cucu, istilah cucu dalam, cucu luar. Kasihan yang cucu luar tuh masuk angin. Ya, cucu dalam itu dari anak laki, cucu luar itu dari anak perempuan karena dibawa oleh laki-laki. Nah, bagi masyarakat Yahudi itulah konteks kenapa waktu itu merasa bahwa Hana punya pergumulan yang sangat berat. Belum lagi dapat makian dari madunya. Sebenarnya konsep pernikahan dalam Alkitab sejak semula itu monogami, bukan poligami. Ya. Tetapi setelah perkembangan, setelah manusia jatuh dalam dosa, maka terjadilah poligami. Tapi konsep yang benar, jadi jangan sampai keliru ya. Oh, tadi saya dengar Alkitab katanya 2 istrinya. Oh, gua juga boleh deh 2 istri. Jangan, yang keliru, yang salah jangan diikut. Ya, Daud dipakai Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, istri yang sah 6 orang. Salomo 1000 orang. Nah tuh, jadi jangan masa gua 2 biji. 2 orang aja gak bisa. Salomo 1000 sama gundik-gundiknya. Itu penyimpangan. Makanya setelah Salomo memerintah, maka kerjanya pecah Bapak Ibu. Kenapa? Dia melanggar ketetapan Tuhan. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Jangan pernah kita merasa keberhargaan diri kita oleh karena anak. Ada orang yang merasa keberhargaan dirinya oleh karena pekerjaan. Dunia ini menaruh seseorang berharga karena uang, materi. Kalau semakin banyak materi yang dimiliki, dikatakan wah orang itu sukses. Dari mana asalnya tidak penting. Yang penting materinya banyak, orang itu rumahnya bagus, mobilnya bagus, orang itu sukses. Bahkan orang dulu ya, dibilang, ih anakmu, misalkan orang tua ketemu, anakmu sudah jadi orang ya, anakmu luar biasa ya, sudah jadi orang. Dulu belum jadi orang, sekarang jadi orang. Dulu apa? Setengah orang-orangan kali. Ya, dimaksudkan jadi gelarnya banyak. Saya punya anak rohani ya, baru dia posting dia berduka karena ada satu ahli radiologi di Indonesia meninggal, kalau mungkin tahu ya. Begitu saya baca ahli bapak-bapak ini, dosennya dia tuh. Waduh, itu gelarnya udah profesor, di belakangnya, di depannya, di belakangnya gelarnya banyak banget. Saya sampai aduh Tuhan, banyak banget nih gelar orang ini ya. Nah, kalau saya menaruh keberhargaan diri kepada gelar, ya bisa saja saya stres dalam hidup saya. Walaupun kita harus mencapai gelar, katakan amin. Kita harus berjuang dalam hidup kita. Tetapi ingat, keberhargaan diri kita bukan karena apa yang ada di dalam dunia ini. Hana begitu menaruh keberhargaan dirinya kepada anak. Dan dia stres ketika dia dibully oleh Penina, dia sakit hati. Tetapi ketika berkata berdirilah Hana, dia sudah pulih. Dia melihat keberhargaan dirinya bukan anak. Yuk kita baca. Dari mana kita lihat? Ayat yang ke-10. Lanjut. Kenapa saya bilang ini kebangkitan rohani dibutuhkan untuk ayat mengalami 10, lanjut mujizat? ayatnya.
Kita baca 1 ayat 10. Yuk. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh. Lanjut 11. Dan kita lihat apa doanya. Doanya itu luar biasa banget. 11. Ayat 11 lanjut. Waduh, ini Kemudian kanan lagi nih. bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, Maka lebih kuat, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ini membuktikan bahwa keberhargaan diri bukan sama anak lagi. Kalaupun nanti Tuhan berikan, engkau ingat hamba-Mu ini, aku serahkan orang itu kepada Tuhan, dikatakan. Jadi bukan lagi dipegang terus, ini anakku, nggak boleh kemana-mana. Wah, overprotect segala sesuatunya anak, nomor satu anak. Bukan. Kalau menikah itu nomor satu tetap pasangan loh, bukan anak. Wah, Bukan cucu juga. bukan cucu juga, ini peringatan buat kita. Karena kemarin Andy marahin anaknya dan anaknya masuk di naughty corner, dimarahin, dia langsung ompun. Dia Saya dalam sembunyi. hati juga, aduh kasihan. Lari, sembunyi dia. Tapi saya juga kan ngajar orang, ya. Kalau orang tua memang salah dihukum, ya. Salah anak. Ah, Kalau anak salah ya kalau anak dihukum sama orang tuanya, opa sama oma jangan ini. Campur tangan. Jangan bela-bela, nanti dia gede kepala. Saya pikir, aduh, dalam hati saya kasihan, dia panggil-panggil, saya mohon belas kasihan. Saya tidak tahan, Bapak Ibu, saya pergi ke tempat lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kita lihat di sini bahwa ternyata kalau kita menikah, kita tuh nggak boleh egois. Dan doa ini bukan doa yang egois. Kita diingatkan, hidup kita jangan menjadi orang yang egois. artinya kalau dia berdoa, kalau Tuhan memberikan jawaban atas doa saya itu saya persembahkan buat Tuhan. Nah, amin Bapak Ibu. Bukankah anak sesuatu yang sangat dirindukan dalam hidupnya? Kalau sampai dikasih, rasanya tuh dokter mana yang bisa kasih anakku bayar deh semahal mungkin. Berapa tahun dia? Bertahun-tahun dia sudah tunggu. Aduh, luar biasa. Tapi doa ini menunjukkan ada kebangkitan rohani di dalam diri anak untuk mengerti yang sebenarnya apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu, siapa di sini yang sudah pernah mengalami doanya dijawab sama Tuhan? Angkat tangan. Doanya dijawab sama Tuhan. Oke, turun tangan. Sekarang pertanyaan lagi. Apakah hasil doamu itu kita serahkan buat Tuhan atau hanya kita nikmati sendiri? Ayo jawab masing-masing jujur. Orang jujur diberkati Tuhan. 50-50. Ingat, dalam Alkitab ada satu orang kaya diceritakan, di depannya ada orang miskin makan aja susah. Tidak dijelaskan dalam Alkitab apa dosa orang kaya ini. Hanya di depannya dikatakan rumahnya ada pengemis, mau makan aja susah. Dua-duanya mati, satu dibawa ke pangkuan Abraham, satu masuk neraka, Bapak Ibu. Artinya apa? Tuhan tidak mau kalau kita diberkati Tuhan, kita nikmati. Yang penting saya nikmati, luar biasa baik Tuhan itu, luar biasa, kita nikmati sendiri. Egois. Jadi artinya kalau doamu dijawab Tuhan, Semuanya itu biarlah kita serahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Katakan amin. mungkin Anda sedang berdoa untuk rumah. Sampai hari ini masih ngerem. Tuhan berikan rumah. Nggak salah, bagus. Tapi ketika kau berdoa, Tuhan kalau sampai saya dapat rumah, saya mau di rumah saya ada kelompok sel. Itu yang berarti tidak egois. Kalau saya punya rumah, nggak saya tutup untuk diri saya. Tapi saya buka untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, saya belum punya pekerjaan. Kalau Tuhan berikan aku pekerjaan, biarlah apa yang aku terima, aku bisa memberkati gereja. Memberkati pekerjaan Tuhan. Artinya, kalau doa kita dijawab, kita harus kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya melihat orang yang diberkati dan menjadi saluran berkat tidak akan pernah kekurangan. Semakin justru diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita menabur, itu berarti kan akan tumbuh lagi. Kita nikmati lagi. Ya. Kalau yang ditabur cuma misalkan saya kebetulan, ya bukan kebetulan, dalam Tuhan tidak ada kebetulan. Saya dibesarkan di tengah-tengah keluarga petani, ya.
Jadi saya melihat bagaimana betul-betul hukum tabur tuai ini. Dulu kalau yang ditabur itu 1 kuintal padi, ya nanti hasilnya ya kira-kira 100 kali 100 kuintal hasilnya. Tapi kalau mungkin cuma 1 genggam, ya hasilnya paling 100 genggam. Artinya apa? Semakin banyak yang kita tabur, semakin banyak yang kita tuai. Saya percaya dalam perkara rohani juga begitu, Bapak Ibu. Dan saya percaya kalau lihat wajah-wajah kita semua di sini kan wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Bisa Amen. buka Kolose 3 ayat 23. Saya ingatkan ayat ini buat kita. Kalau kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, Tuhan akan kembalikan. Kalau kita all out untuk Tuhan, Tuhan juga akan all out untuk kita. Kolose 3 ayat 23 dan 24. Mari kita baca, Kita baca sama-sama. Yuk. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ini yang luar biasa ayat 24. Kita baca lebih keras. 2, 3. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Karena Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba. Wow. Amin. Jadi kalau kita menuai, kadang-kadang mungkin menabur ya. Kita kadang-kadang tidak sempat melihat itu kita tabur, tapi mungkin anak kita bisa juga menuai apa yang kita tabur. Kami kasih contoh. Tadi saya teringat ya, mertua saya itu dulu pemimpin salah satu bank pemerintah di Indonesia. Dia suka menolong orang, Bapak Ibu. Bahkan dia berkomitmen. Karena dia sampai kepada posisi itu tidak ada backing up, tapi hanya anugerah Tuhan. Dia berkomitmen sama Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan saya, nanti saya bangun rumah Tuhan di tempat itu. Wow. Kemudian apa lagi? Orang-orang yang di situ suka ada orang-orang yang ditolong, yang bisa menjadi pegawai tetap di bank tersebut. Akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu? Akhirnya Bapak saya yang berbuat baik, Bapak mertua, kita pun ikut juga menuai. Begitu anak kami yang nomor 1 tamat kuliah di Indonesia, Pak. Di Indonesia. Padahal kami dulu berkomitmen punya kerinduan mau sekolah di luar negeri dengan konsep maksud supaya nanti gampang cari kerja di Indo. Tapi Tuhan tidak izinkan, justru sekolah kuliah di Indo, kerja di luar negeri. Nah, cara Tuhan luar biasa. Kita berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi ketika anak kami selesai kuliah, ada teman kami yang memang orang Geplu dan berkata, oke, dia panggil nama anak saya Joy, ikut saya aja masuk di konsulat di mana dia menjadi konjen waktu itu. Waduh, dan luar biasa, lebih dari apa yang kita pikirkan. Kita berdua cuma dapat kerja, ternyata anak saya yang paling besar itu dapat suami di situ juga. Suaminya di kedutaan di KL, anak saya di Johor Bahru di konsulat. Dan orang kedutaan inspeksi ke konsulat, ya berkenalan lah dari mata turun ke hati. Singkat cerita, akhirnya jadi suaminya. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, next kita kembali. Apa yang terjadi? Kebangkitan rohani itu perlu. Dimana jangan kita pernah merasa bahwa kita adalah orang yang paling malang di dunia ini. Kita orang yang paling susah karena kita sedang ada masalah. Itu yang salah. Hana sedih karena nggak punya anak, it's okay. Tapi jangan sampai dia merasa bahwa keberhargaan dirinya itu grade down, turun sampai minus. Dia hidup di dalam kesakitan hati. Dan itu Tuhan sulit bekerja dalam kehidupan. Karena dia bangkit, maka dia memiliki iman. Yes. Ya. Ada iman dan pengharapan. Ada pengharapan. Orang yang tidak memiliki iman, tidak punya pengharapan, Bapak Ibu, hidupnya itu susah. Mukanya itu tidak ada pengharapan. Mukanya itu muka MPP, muka penuh pergumulan. Betul nggak? Tapi kalau di dalam Tuhan, ya ada seorang oma yang sudah tua yang cinta Tuhan bernama Corrie ten Boom. Dia berkata, for those who believe in Christ, tomorrow is always better than today. Jadi kalau bagi siapa yang percaya kepada Kristus, hari esok selalu lebih baik daripada hari ini. Amin, Tante. Berapapun umur kita, kalau bersama dengan Tuhan Yesus, besok lebih dahsyat daripada hari kemarin. Passwordnya apa? Melangkah bersama dengan Tuhan. Nah, jadi jangan berpikir, kan banyak orang yang sudah umur 50, 60, over 60. Dulu, bien terus. Dulu. Many years ago, many people long queue.
waiting for me. Dulu itu kata dunia. Tapi Iman kalau kita- veteran. Itu iman veteran tuh. Kalau orang veteran kan berjuang dulu, zaman dulu. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, umur saya tahun ini 70. Tapi saya percaya Berapa? 80. 82. Masih kelihatan 62 cocok. Kalau di dalam Tuhan, saya percaya walaupun sudah 82, hari esok lebih hebat tante daripada hari kemarin. Karena apa? Tuhan mau kita semakin tua kita berbuah lebat. Jadi jangan berpikir kalau kita sudah umur, wah nanti saya sudah retired, nggak bisa ngapa-ngapain, begitu ya. Jangan, kita masih harus berbuah lebat. Ya, barang siapa yang tumbuh di pelataran Tuhan, dia makin tua makin berbuah lebat. Saya secara struktural di gereja sudah retired 1 tahun yang lalu. Sebagai full timer. Sebagai full timer di gereja. Tapi Tuhan berikan kepercayaan bagi kami merintis satu pelayanan dalam bentuk satu yayasan. Namanya Yayasan Jalinan Hati Keluarga Indonesia. JHKI. Ya jalinan. Jalinan Dinda, Pak. Justru kami sekarang retired bukan tambah santai, tambah sibuk Bapak Ibu. Ya. Karena kami punya visi menjadi berkat untuk keluarga-keluarga interdenominasi di Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa. Makanya hari ini kami ada di sini, karena kami punya kerinduan jadi berkat. Nah, karena itu mari, bagaimana kita memiliki iman? Ingat, jangan lupa, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Ujung-ujungnya jangan lupa Kembali ke firman. baca Alkitab. Alkitab itu harus dibaca, Karena itu direnungkan. makanan rohani. Sama kita perlu makan 3 kali 1 hari. Firman itu juga perlu dimakan. Ya, itu yang menguatkan roh kita. Kalau kita banyak mengisi firman, menginput firman. Bukankah firman Tuhan berkata dalam Mazmur, berbahagialah setiap orang yang merenungkan, yang kesukaannya ialah merenungkan firman. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa saja Yang diperbuatnya pasti berhasil. Yang daunnya tetap segar dikatakan. Nah, jadi orang yang suka merenungkan firman Tuhan itu hidupnya selalu apa? Sukacita, segar gitu loh. Dan Jadi kalau firman Tuhan itu diinput terus firman. Jadi suatu saat ada masalah itu dia bisa keluar Bisa kan? keluar, ada ingat. Oh, ada persoalan ya saya dibully, iyalah bola. Saya dibully pun bukan karena dia bully harga saya menjadi harga diri saya hilang, saya terjadi downgrade. Enggak, ya. Kita berharga di hadapan Tuhan oleh karena kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Tuhan mengasihi Tuhan kita. mengasihi kita. Oke. Mari terus. Oke, lanjut. Yes, kita harus selesaikan. Terakhir ada berkatnya. Lebih daripada yang kita doakan, berkat yang dialami oleh Hana. Apa yang kita lihat? Hana menjadi seorang ibu yang melahirkan seorang anak laki-laki, itulah Samuel. Dan Samuel itu hadir di tengah-tengah bangsa Israel yang sedang mengalami krisis kepemimpinan rohani. Karena apa? Imam Eli tidak mendelegasikan kedua anaknya yang bernama Hofni dan Pineas untuk menjadi pengganti dia dengan baik. Hofni dan Pineas hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga bangsa Israel mengalami satu krisis kepemimpinan. Dan krisis kepemimpinan itu ternyata hadirlah Samuel yang bisa menjadi pemimpin nabi pada bangsa itu. Wah, ibu mana yang gak bangga melihat anaknya Dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Ada satu ibu juga saya mau share ya pada hari Mother's Day ini. Saya ada banyak belajar tentang wanita ya. Dan saya melihat ada satu wanita, dia punya 3 anak. 3 anaknya ini Semua jadi hamba jadi Tuhan. nabi. Luar Semua biasa. jadi nabi. Ada yang ingat siapa? Dalam perjanjian lama, ingat, itu tokoh yang sangat penting. Cluenya saya kasih deh, 2 laki-laki 1 perempuan. Ada yang ingat? Musa, betul. Nah, siapa yang bilang Musa tadi? Bapak ini, berarti 100 Pak buat Bapak. Moses. Ya, ingat nama ibunya? Mungkin kita namanya nggak terlalu populer loh. Namanya Yokebed. Ibu Yokebed dan suaminya Amram. Begitu mereka memiliki 2 anak dan akan 3 anak, sebenarnya itu masalah besar. Karena waktu itu di Mesir dikatakan kalau orang Ibrani melahirkan, sudah ada perintah buat perawat-perawat, suster-suster, bidan. Kalau nanti mereka lahir, anaknya harus dibunuh. Waduh. Tetapi ada 2 bidan, Sifra dan Pua, yang takut akan Tuhan. Begitu mereka
takut akan Tuhan sehingga mereka membiarkan itu lahir, dan ketika dipanggil di sidang mereka bilang itu wanita Ibrani sangat kuat. Kami belum nyampe sudah membrojol anaknya. Jadi saya nggak bisa bunuh. Wah, akhirnya Tuhan kasih dia teman hidup, hadiah bonus dari Tuhan untuk Sifra dan Pua. Itulah Yokebed melahirkan 3 anak, dan anak yang ketiga ini pergumulan. Kita pun punya pergumulan hari ini yang sama untuk membesarkan anak kita. Sama yang dihadapi Yokebed dan Amram. Tapi apa yang terjadi? Ketika keluarga ini mengandalkan Tuhan, Tuhan kasih hikmat. Bisanya dia punya ide. Nanti kalau anak kita lahir yang ketiga, kita taruh dulu di keranjang yang anti air. Maksudnya kita taruh, siapa tahu nanti dia ngambil. Mana tahu jangan-jangan nanti keluarga kerajaan yang datang. Karena itu kita taruh di sungai dekat kerajaan, dekat istana. Dekat istana raja. Nah, untuk menjaga itu kita suruh anak kita yang perempuan, yang namanya Miriam, untuk lihat dari jauh. Kok bisa dia dapat ide kayak begitu? Dari mana itu dapatnya? Itu namanya hikmat. Katakan hikmat. Itulah yang ibu di hari ibu ini perlu berdoa sama Tuhan, supaya kita dapat hikmat dari Tuhan. Karena tiap anak itu butuh sentuhan kita. Tiap anak yang Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga kita, 3 anakmu, ya. Anak di sini kadang-kadang sudah 3 susah ya. Wah, 2 aja sudah berat kalau di Australia ini. Tapi anakmu 2, gayanya 2, Bapak Ibu. Ya. Tidak bisa kita buat treat yang sama dengan cara yang sama. Kenapa? Setiap anak punya karakter yang berbeda. Ada orang misalkan belajar, itu belajarnya itu senang sambil harus melihat secara visual. Ya. Kalau dia tidak melihat, dia tidak bisa. Tapi ada orang melalui melalui audio, dia langsung dengar. Jadi cara orang belajar pun beda, Bapak Ibu. Jadi cara kita mendidik anak, cara kita juga membesarkan anak, harus dengan kita mengerti apa juga, belum lagi bahasa kasih anak tersebut, apa yang merupakan bahasa kasih, sehingga tepat dengan cara yang dia ingin. Ya, saya lanjutkan, Yokebed. Karena hikmat dari Tuhan, luar biasa loh. Nyusuin anaknya sendiri, dapat uang dari putri Firaun. Luar biasa tuh. Pernah kepikir nggak? Ya. Dia nyusuin anaknya sendiri, tapi putri Firaun kasih duit sama dia. Dan yang sangat luar biasa ini, kalau destininya Tuhan itu memang kita belajar berserah saja. Kalau udah rencana Tuhan, tidak ada yang bisa menggagalkan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Iblis sekalipun nggak bisa. Yang menggagalkan itu ialah kita sendiri. Ketika kita menyerah, gagallah rencana Tuhan. Tapi di sini kita melihat rancangan Tuhan untuk Musa itu terjadi. Kenapa? Karena sampai dia dewasa, dia dibesarkan oleh ayah dan ibunya sebagai orang Yahudi yang membesarkan dia dengan hukum-hukumnya Tuhan. Sehingga Ibrani berkata, Musa lebih memilih hidup dengan bangsanya sendiri daripada tinggal di istana Mesir. Karena apa? Dia tahu rancangan Tuhan. Padahal di istana kan lebih enak. Dia lebih memilih menderita bersama dengan bangsa pilihan Tuhan. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Artinya Yokebed punya 3 anak, ya. Harun, Miriam, dan Musa. Semuanya jadi hamba-hamba Tuhan yang cinta akan Tuhan. Dan itu tidak terlepas dari seorang ibu, seorang mama. Engkau rindu anakmu diberkati, dipakai Tuhan? Berdoa, dapat hikmat dari Tuhan. Rindu anakmu dipakai oleh Tuhan? Pertanyaan, adakah engkau mendoakan anakmu setiap hari? Ayo jujur ibu-ibu, ayo. Amin. Yang jujur diberkati Tuhan. Yang lalu sudahlah. Tapi maukah ibu-ibu hari ini, bapak-bapak juga bersama tentunya. Aku mau mendoakan setiap hari anakku, aku bawa dalam doa. Saya percaya. Kalaupun engkau punya kepahitan dengan anak-anak, hari ini hari yang tepat untuk engkau dipulihkan. Pertama, pulihkan dulu dirimu. Kalau engkau sudah pulih, gampang calling dia, I love you now. Kalau hatimu belum pulih, susah mau ngomong 3 kata itu, I love you, cuma 3 doang. Tapi kalau hati kita masih kesel, hati kita masih sebel, itu gak bisa. Hari ini minta kasih Tuhan untuk memulihkan setiap kita. Jangan lagi berkata, lu gak tahu diri ya, anak udah dibesar, jangan. Tapi katakan kasih Tuhan. Tuhan Yesus sayang sama kamu, nak. Mama juga sayang sama kamu. I love you, nak. Di hari Mother's Day ini, I want to see that, also say that,
Aku cuma mau ngomong ini, bahwa Tuhan Yesus sayang kamu, dan Mama juga sayang kamu. Itu aja kita lakukan. Karena apa? Tuhan lebih besar dari setiap masalah yang ada dalam hidup kita. Caranya bagaimana itu bagian Tuhan, gak usah dipikirin. Tapi bagian kita pulih, kita bangkit. Dan kemenangan akan menjadi bagian kita. Mujizat akan menjadi bagian kita. Ayatnya itu di mana ya? Mungkin ada ayatnya yang di satu jadi budi, terus ada ayatnya. Oh ya, lanjut, mau dilanjutin. Ya, sebentar. Terakhir, supaya jelas ya. Ayat 1 Samuel 1 tadi kita lanjutin. Coba ayatnya. Setelah dia berdoa, oh ya, ini ada yang lebih berat lagi ujian. Kayaknya tuh ujian tuh ya bisa naik juga loh. Ujian naik. Tapi lihat, kalau sudah sampai tertinggi kita bisa menang. Oh, mujizat terjadi. Harus terus menang. Katakan amin. Ya, 1 Samuel pasal yang pertama kita lihat ayatnya ke-10. Ayat 12. Ayat 12 ya. Nah, ayat 12. Nah, ini kita lihat ya. Yuk nih. Ini lebih berat lagi nih. Dialami oleh Hana. Apa yang dialami? Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. 13. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Ayat 14. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Aduh, orang berdoa dikira mabuk, Bapak Ibu. Dan yang membuli dia ini bukan orang biasa, tapi siapa? Hamba Tuhan, Nabi. Sakit enggak? Waduh, sakitnya di sini. Ya, berdoa sungguh-sungguh. Bahkan dikatakan bukan 1 tahun, bukan 1 bulan, 2 bulan, bertahun-tahun dia doa sama Tuhan. Tapi kali ini ketika Imam Eli salah mengerti, karena dia sudah punya kebangkitan rohani, hatinya sudah pulih, dia nggak marah. Ya, waktu Penina menyakiti hati, wah, dia orangnya reaktif. Tapi di sini dia orangnya berespon dengan benar. Kita baca ayat berikut, coba kita baca. Ya. Responnya bagaimana kalau sudah pulih? Ini respon orang yang pulih. Yuk kita baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Tapi Hana menjawab, bukan Tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Wow. Dia nggak bales membuli sama Tuhan ini, tapi dia berkata dengan yang baik, memberkati. Dan saya melihat ini yang luar biasa dari Hana, karena ada kebangkitan rohani. Tuhan rindu para wanita, yuk kita bangkit secara rohani. Semua kita, Bapak Ibu semua, yuk kita bangkit. Keberhargaan diri kita harus benar dari Tuhan, bukan karena apa yang ada dalam dunia ini. Kalau mungkin engkau pernah sakit hati, pernah kecewa, yuk minta Tuhan pulihkan hari ini, supaya terjadi mujizat di dalam kehidupan. Karena apa yang terjadi pada masa lalu kita tidak bisa ulangi, Bapak Ibu. Ya. Apa yang terjadi pada masa lalu? You cannot change semua apa yang past tense. Tetapi kita our future, we can change it. Saya tidak bisa merubah masa lalu saya, bagaimana keadaan papa mama saya. Saya dilahirkan di tengah hutan, Bapak Ibu. Di tengah gunung tanpa bantuan seorang medis. Perutnya pusarnya pun dipotong pakai sembilu bambu. Itu saya tidak bisa rubah. Tetapi saya bisa merubah masa depan saya. Apa yang terjadi pada masa yang lalu, mungkin kejahatan-kejahatan kita, kegagalan kita tidak bisa. Tetapi apa yang akan ada di depan kita bisa rubah dengan kita bangkit, dengan kita memutuskan, Tuhan, saya tidak mau sakit hati lagi. Saya mau lepas, saya mau merdeka, saya mau dibebaskan. Kenapa? Orang yang tidak mau mengampuni, orang yang tidak mau memaafkan, orang itu terbelenggu, Bapak Ibu. Terikat, terpenjara. Ya. Jadi orang yang mengampuni bukan orang yang kalah. Tapi orang yang memaafkan adalah orang yang menang. Kenapa? Menang. Lepas, bebas. Tidak ada lagi kalau ketemu orang itu, kalau belum melepas, kalau belum mengampuni, misalkan ketemu ibadah, orang itu duduk di sana, gue gak mau duduk di sana, gue jauh, sengaja saya duduk di sini, gak mau dekat-dekat, misalkan gitu tuh. Tapi kalau sudah mengampuni, salam, apa kabar? Kita tidak ada plong rasanya, enteng Bapak Ibu, betul tidak? Mau Bapak Ibu?
Dan kalau kita tidak mengampuni, banyak penyakit-penyakit yang akan datang menyerang kita. Bisa migrain lah, darah tinggi lah, yang sakit mah lah. Makanya Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat. Yang Tapi semangat maju. yang patah, osteoporosis. Oke, last PowerPoint terakhir ada satu statement yang membuat kita semakin bersemangat di dalam Tuhan. WL, siap-siap. Mana WL? Kita Ibu WL. melihat ketika kita memberikan yang terbaik, maka Tuhan akan perhitungkan dalam hidup kita. Kalau saya all out dengan Tuhan, maka Tuhan juga akan all out dengan kita. Mari, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagaimana Maria memberikan yang terbaik, Tuhan bilang. Duduk di kaki Tuhan, intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Memberikan yang terbaik, maka Tuhan juga akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Amin. Mari kita Mari bangkit kita berdiri.